Shalom saudaraku, terpuji nama Tuhan. Pada pagi menjelang siang ini kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yesaya 35 ayat 3-4. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sedih datang menyelamatkan kamu. Kitab Yesaya berbicara tentang nubuatan Yesaya terhadap bangsa Israel, bahwa ada seorang yang akan menebus bangsa Israel dari penjajahan secara fisik maupun secara rohani. Firman ini ditulis pada saat bangsa Israel mengalami suatu ancaman daripada bangsa Asyur. Yang kita ketahui, bangsa Asyur pada saat itu memiliki kekuatan baik dari segi politik maupun dari segi militer. Sehingga bangsa Asyur menjadi bangsa yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Di dalam ayat 1, firman Tuhan mengatakan bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Kalau kita melihat dalam ayat 1 ini, bahwa Yerusalem dan Samaria seperti padang gurun dan padang kering. Kalau kita bicara tentang namanya padang gurun dan padang kering, berbicara tentang tidak adanya suatu pengharapan, berbicara tentang tidak ada suatu namanya sukacita, berbicara adanya hanya masalah dan masalah. Tetapi Allah berjanji dan berfirman di dalam padang gurun itu bahwa akan ada namanya sorak-sorai dan memuliakan nama Tuhan. Allah menepati janjinya. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus sebagai penebus bangsa Israel. Dan Allah tidak pernah meninggalkan janjinya. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya terhadap bangsa pilihannya. Begitu juga keadaan kita mungkin saat ini tidak punya pengharapan, tidak mengalami namanya sukacita. Pergumulan, masalah datang terus, ancaman sering mengganggu kehidupan kita. Sering kita mengalami namanya suatu ketakutan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Allah yang membebaskan bangsa Israel, Allah yang memberikan pengharapan kepada bangsa Israel, Allah yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Israel, Allah itu juga yang mampu memberikan pengharapan kepada kita, memberikan sukacita kepada kita, memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pasti kita tidak akan mampu melewati masa-masa itu. Kalau kita mengandalkan hanya sebatas pola pikir kita, pasti kita tidak akan mampu mengatasi masalah-masalah itu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia akan membebaskan kita dari segala masalah-masalah itu. Kitab Yesaya 35 ini, kalau kita garis bawahi, ada 3 maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Nabi Yesaya sebagai perpanjangan tangan kanan Allah, dia telah mengabarkan damai sukacita, telah mengabarkan bahwa ada seorang penebus membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan jalan keluar bagi setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa dalam kitab Yesaya ini, bahwa sebagai kita sebagai anak Tuhan yang mengikuti Tuhan, tidak serta-merta bahwa kehidupan kita selalu tenang, selalu sukacita, selalu damai sejahtera.
Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, pasti akan mengalami namanya suatu masalah. Di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa setiap yang mencintai Tuhan pasti juga akan dibenci oleh dunia. Dan sebagai anak Tuhan kita siap menghadapi suatu penderitaan, menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi yang menjadi kekuatan kita, menjadi sukacita kita, bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang menjadi sumber kekuatan kita, mengubah air mata kita menjadi sumber sukacita, yang mengubah mungkin tidak ada pengharapan menjadi pengharapan. Oleh sebab itu, percaya kepada Tuhan yang kita sembah, bahwa Dia sanggup mengubah air mata kita menjadi sukacita. Dan yang ketiga, sebagai bangsa yang telah ditebus oleh anugerah Tuhan, sebagai manusia yang telah ditebus oleh kematiannya, kita harus bisa bangkit dan aktif untuk melayani Tuhan. Dan kita juga harus siap untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Itulah inti dari firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 35 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi kita. Dan biarlah kita semakin hari semakin berharap hanya di dalam nama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.